Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, us. Kalian semua pasti sudah pada tahu Master Gichin Funakoshi, bapak karate modern. Tapi kalian tahu nggak sih kalau beliau pernah dihajar habis-habisan sama master karate lain? Namanya Motobu Choki. Dia ini bukan cuma petarung biasa, tapi dia juga mimpi buruk untuk kamu yang latihan karate cuma buat gaya-gayaan. Di video kali ini, Senpai bakal kasih tahu gimana Motobu mengalahkan Funakoshi, dan kenapa Motobu hampir dilupakan sejarah, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Kita langsung aja mulai. Hai. Oke, Master Gichin lahir pada tahun 1870 di Shuri, Okinawa. Dan yang bikin gokil, dia bukan cuma keturunan bangsawan, tapi dia keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Tapi dia hidupnya jauh dari kata mewah. Kenapa? Karena dia anak ketiga. Dan anak pertama itu mendapatkan ilmu dan pendidikan yang tinggi. Tapi kalau anak ketiga, ya dapat dihajar sama kakaknya. Karena Motobu ini bocahnya brutal banget, jadi keluarganya manggil master karate legendaris, yaitu Itosu Anko, untuk ngajarin karate ke Motobu Choki agar energinya tersalurkan. Sama seperti bapak ibu sekalian, yang anaknya hiperaktif itu biasanya dimasukin ke bela diri, jadi supaya energinya tersalurkan ya. Tapi walaupun Motobu Choki ini sudah belajar dari Itosu Anko, tapi dia tetap kalah nih dari kakaknya. Itu bikin dia frustasi. Makanya dia pergi dan belajar dari guru-guru lain selain Itosu Anko. Dan gilanya, dia ngelakuin hal yang jarang banget karateka lakukan, yaitu ngetes kemampuannya di jalan. Iya bro, dia benar-benar jadi final boss untuk preman-preman di distrik merah. Gak pakai poin sparring, gak pakai aturan, benar-benar real fight. Dan di situ dia belajar banyak teknik-teknik di dojo yang efektif dan yang tidak efektif. Dan sejak umur 20, dia berjanji untuk nggak kalah lagi bertarung. Dan benar aja, setelah dia umur 20 tahun, dia nggak pernah kalah lagi dalam pertarungan. Nah, karena bisnisnya nggak jalan di Okinawa, mungkin karena dia cuma bisa mukulin orang ya, tapi nggak bisa bisnis. Makanya dia pindahlah ke Jepang, ke Osaka, membuka dojo. Tapi ada satu masalah, murid-muridnya pada bosan. Kenapa? Karena Motobu tidak punya teori yang terstruktur untuk ngajarin teknik-teknik ke anaknya. Terus juga murid-muridnya itu cuma diajarin teknik-teknik dasar, lalu sisanya disuruh berantem. Dan itu bikin murid-muridnya bosan, dan kalau dia mau latihan, pasti disuruh berantem dan takut untuk cedera. Dan pada saat murid-muridnya mulai berkurang, datanglah satu kesempatan emas. Ada satu tantangan dari petinju asing. Langsunglah Motobu gaspol. Dan kalau kalian ingin tahu kisahnya tentang Motobu melawan petinju ini, kalian bisa tonton di video Senpai yang ini. Oke? Dan singkat cerita, Motobu menang telak. Dan kabar ini menyebar ke seluruh Jepang. Ini sangat luar biasa karena ini tuh kayak seorang karateka yang mengalahkan petinju kelas dunia di kelas UFC sekarang. Dan ada satu teori menarik. Katanya kalau Motobu ini ikut duel bukan cuma biar namanya jadi besar, tapi karena dia simpen taruhan untuk dirinya sendiri. Coba bayangin, master karate yang benar-benar percaya sama dirinya, dia tahu sebelumnya bakal ngalahin si petinju ini. Makanya dia simpen taruhan untuk dirinya sendiri. Dan setelah jadi terkenal, Motobu mendengar soal Master Gichin Funakoshi yang lagi ngepopulerin karate di Tokyo. Tapi ada satu hal yang bikin dia bingung. Siapa Funakoshi? Karena saat di Okinawa dia nggak pernah mendengar nama Gichin Funakoshi. Dan setelah dia melihat teknik karate Gichin Funakoshi, dia bilang, karate Funakoshi ini seperti gitar samisen. Suaranya indah, tapi isinya kosong. Dan muncullah beberapa masalah antara Motobu dan Funakoshi. Dan pada akhirnya, Motobu ngedatangin dojo Funakoshi. Dan terjadilah pertarungan yang tidak akan dilupakan sepanjang masa. Motobu langsung ngajak Funakoshi untuk Kake Kumite. Ini pertarungan yang biasanya digunakan oleh para master-master karate untuk ngecek kekuatan gitu. Dan hasilnya serangan cepat.
Boom! Gichin Funakoshi jatuh. Tapi Master Gichin Funakoshi bangun dan bilang, sekali lagi. Lalu dimulai lagi. Gichin Funakoshi jatuh lagi. Dan Funakoshi bangun lagi. Dia bilang, sekali lagi. Dan di pertandingan terakhir, Gichin Funakoshi jatuh lagi. Setelah itu, Motobu langsung pergi tanpa banyak bicara. Semenjak kejadian itu, setiap ada muridnya yang ngomongin Motobu di depan Gichin Funakoshi, Master Gichin Funakoshi mukanya langsung memerah seperti kepiting rebus. Tapi, meskipun Motobu memenangkan pertarungan, tetap saja karate versi Gichin Funakoshi lebih terkenal. Kenapa? Ada banyak faktor. Yang pertama, karena Master Gichin Funakoshi lebih terstruktur dan memang dirancang untuk semua orang. Sedangkan karate versi Motobu itu terlalu brutal dan tidak bisa untuk semua orang. Dan yang kedua, Master Gichin Funakoshi ini jago dalam berkomunikasi. Jadi dia memiliki banyak link-link dengan para penguasa. Sedangkan Motobu Choki ini egonya sangat besar karena dia keturunan dari kerajaan. Makanya dia tidak terlalu bisa dalam berbahasa basi. Makanya dia kurang memiliki link. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dengan beberapa faktor itu, karate versi Master Gichin Funakoshi lebih diterima oleh masyarakat Jepang. Motobu pada akhirnya dia kembali ke Okinawa dan menghabiskan sisa hidupnya di Okinawa. Sampai detik ini, karate versi Motobu itu tidak sepopuler karate versi Gichin Funakoshi, yaitu Shotokan. Tapi untuk para karateka yang ngerti, Motobu Choki adalah salah satu petarung karate terhebat sepanjang masa. Akhirnya Motobu memenangkan pertarungan, tapi Master Gichin Funakoshi memenangkan perang. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Akan datang saat-saat dimana kita harus benar-benar berubah. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa stuck di situ-situ aja, karena pada akhirnya kita akan tergusur seperti di era kita sekarang. Hidup senpai sekarang itu sangat berbeda ketika senpai masih kecil. Ketika senpai masih kecil, tidak ada handphone dan situasinya itu sangat berbeda. Pada zaman dulu kebanyakan orang mati kelaparan, tapi pada era sekarang kebanyakan orang mati karena kegemukan. Ini situasi yang sangat berbeda, dan kita harus bisa beradaptasi kalau kita nggak mau tertinggal dan kejadian tragis menimpa kepada kita seperti yang dialami oleh Master Motobu Choki. Dan kita juga bisa melihat dari sisi lain kalau karate ini bukan cuma tentang teknik gerakan dan gaya-gayaan, tapi menyimpan gerakan yang mematikan dan juga efektif dalam pertarungan nyata. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Untuk kalian yang mau belajar karate di daerah Bandung, kalian bisa datang ke Dojo Alpha di Bandung Selatan. Kalian bisa hubungi senpai melalui Instagram, kalian bisa DM aja langsung. Nanti bakal ada tim manajemen senpai yang membalas. Kalau kalian suka konten yang menarik seperti ini, kalian boleh klik like kalau menurut kalian bermanfaat. Dan jangan lupa komen pelajaran apa sih yang kalian ambil dari kisah Motobu melawan Master Gichin Funakoshi. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan pelit wawasan ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar dapatin video-video yang epic kayak gini lagi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam karate, us.